Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi dalam kajian hati. Pemirsa pasti penasaran kira-kira kajian hati episode kali ini akan membahas tentang apa ya? Kita akan membahas tentang tema ajarilah aku bahasa ikhlasmu. Silakan AA boleh memberikan pembukaan tausiahnya juga dulu untuk kali ini, Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, Iya AA. ajarilah aku bahasa ikhlasmu. Ikhlas itu mudah diucapkan, tapi kadang kita merasa sulit untuk menghadirkan, betul? Ikhlas itu bukan tentang kata-kata. Ikhlas itu bukan tentang sekedar rasa. Tapi ikhlas itu tentang hati yang bisa belajar menerima dan memberi apa yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu adanya di hati. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang dicintai. Karena Allah menciptakan seseorang pun berharap manusia itu benar-benar ikhlas kepada Allah. Ketika kita berusia 4 bulan di dalam kandungan ibu kita masing-masing, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita. Apa pertanyaannya? Alastu birabbikum. Apakah engkau mengakui bahwa aku adalah Tuhan kamu sekalian? Dan dulu kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Tentu ya Allah, aku bersaksi, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami sekalian. Maka ketika kita berucap, bersaksi, meyakini Allah adalah Tuhan kita, Allah hembuskan ruh kepada kita. Allah tentukan rezeki kita, Allah tentukan hidup kita, Allah tentukan mati kita. Maka semua yang diciptakan Allah, Allah hadirkan untuk kita. Dan kita yakin itu yang terbaik untuk kehidupan kita. Maka dalam Quran Allah menyampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah satu perkara yang Allah perintahkan kepada kamu sekalian dan Allah akan terima perkara itu kecuali kita menjalankannya dengan apa? Ikhlas. Maka bunda sayang, belajar ikhlas menjadi hamba Allah. Ikhlas menerima ketentuan Allah. Ikhlas menjalani hari-hari sesuai dengan aturan Allah. Saat bunda jadi istri, harus ikhlas jadi istri. Maksudnya apa? Mengerjakan tugas istri ini semata-mata untuk siapa? Allah. Sekarang pertanyaannya, Allah tahu nggak bunda jadi istri yang baik? Allah lihat nggak bunda jadi istri yang baik? Kenapa harus berharap pujian dari suami? Kalau bunda percaya Allah melihat apa yang kita lakukan, betul? Jadi ibu untuk anak-anak kita, jangan berbuat baik untuk anak karena ingin dihargai sama anak. Kadang bunda marah, kamu tahu kan mama yang ngandung kamu. Kamu lihat kan mama melahirkan kamu. Kamu lihat kan? Enggak lihat mah, kan aku masih di kandungan mama. Ujungnya bunda sering minta penghargaan sama anak. Hargai mama. Apa kata anaknya? Berapa harga mama tuh? Kan jadi capek kan?
Jadi berbuat baik harus ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih, bening, suci. Semua yang kita lakukan semata-mata untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah. Kajian hati. Dan kita langsung saja mendengarkan penanya berikutnya atau jamaah berikutnya yang akan bercerita sama kita tentang apa yang mungkin dialami. Mungkin juga pemirsa kajian hati juga sedang mengalami hal yang sama. Assalamualaikum Mbak Saskia. Teteh. Boleh? Saya Saskia, saya adalah istri dari Aji Yusman, Ya. salah satu artis entertain. Jadi saya ingin bertanya kepada Ustadz, saya mau menanya Ustadz, jadi dalam rumah tangga saya ini, saya yang tidak kuat ini adalah bukan untuk dari suami ya, tapi dalam hidup saya dengan suami yang dimana soal perekonomian, hinaan dari orang-orang. Saya pernah mengalami keguguran anak. Jadi saya bingung Ustadz, walaupun tahu pasti ini dosa ketika saya tidak percaya sama Tuhan kita sendiri. Cuman yang orang bilang banyak anak adalah banyak rezeki. Tapi pengalaman hidup saya dengan suami itu malah menurut saya sebaliknya gitu. Sebaliknya kenapa? Dikasih anak, sampai saya dapat cobaan, saya keguguran. Kita udah minta berdoa gitu, sujud, minta anak banyak, nggak apa-apa, saya nggak masalah gitu. Cuman kenapa ya Allah ketika Engkau mengasih aku anak banyak, tapi kenapa Engkau bersulit gitu? Yang saya minta rezeki malah, Masya Allah saya dikasih anak lagi Ustadz. Tapi saya sempat marah, ya Allah kenapa kasih anak lagi? Saya sudah ada trauma ya Allah. Saya punya hipertensi, saya nggak mau. Saya juga nggak mau merepotkan suami saya yang berjuang setiap ke rumah sakit. Mau berobat pun susah. Yang dimana juga Masya Allah, ini cerita saya. Kesini pun saya berjuang sama suami saya. Cuman ya itu, saya belum Teteh ini ikhlas. sekarang lagi hamil. Teteh lagi isi. Udah berapa bulan sayang? 6 bulan. Masya Allah. Rewind yang kayak sebelumnya, aduh kalau saya mau lahiran lagi mesti berjuang lagi seperti ini gitu. Harus cari dulu ekonomi seperti apa. Jadi memang trauma dengan yang lalu ditambah dengan kesulitan finansial saat ini. Iya ya. karena memang jujur teh kalau untuk kayak hari-hari pun aja kita sulit sekali gitu, apalagi untuk berobat saya. Makanya saya Masya Allah dengan suami saya yang berjuang. Walaupun banyak orang yang dihina di luar sana bilang, suami lu artis, Aji ini banyak kamu ini. Masya Allah sih Ustadz, terima kasih. Saya bisa bukakan di sini. Saya lega. Apa yang ingin Mbak Saskia sampaikan kepada suami yang masih bertahan sampai saat ini, menemani, membersamai dengan semua ujian yang Allah berikan? Aku sebagai istri bangga sama suami. Untuk suami saya, terima kasih sudah berjuang buat saya. Udah mau menerima saya dengan kekurangan saya yang Masya Allah saya lagi rasain penyakit yang sangat luar biasa yang dulunya dia juga sempat berjuang dengan penyakit ibunya almarhumah. Gak jauh juga dari stroke dan itu yang saya takut sebenarnya gitu, dan saya nggak mau ngerepotin suami saya sebenarnya, cuman terima kasih suami.
Mungkin boleh juga Mas Aji, ada yang mau disampaikan juga, mungkin sekaligus ke Mbak Saskia. Iya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Waalaikumsalam Hilman, warahmatullahi wabarakatuh. Kak Deswita. Izin Ustadz, sebetulnya istri itu lebih kuat dari saya sebetulnya. Aku selalu bilang sama istri, sama anak-anak yang ada di rumah, sesering pun apapun kita gagal, nanti insya Allah kalau sudah waktunya dan itu ditetapkan untuk kita, pasti akan tiba. Yang namanya hujan pasti suatu saat akan berhenti dan akan cerah kembali. Tinggal kita tunggu aja, lebih sabar, perbanyak sujud, perbanyak dalam doa. Insya Allah Allah kuatkan kita semua. Baik, Bunda sayang, Mbak Saskia, Mas Aji, dan seluruh pemirsa Trans TV. Ada beberapa hal yang ingin Ahilman kuatkan. Satu, setiap rumah tangga itu pasti akan mendapatkan ujiannya masing-masing, betul? Dan percayalah bahwa setiap ujian itu tidak mungkin Allah hadirkan kecuali memang Allah tahu kita kuat dengan ujian itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi pesan kami dari hati yang paling dalam, untuk semua ujian yang sedang hinggap dalam rumah tanggamu, untuk semua ujian yang sedang hadir di rumah tanggamu, tataplah dengan kedamaian di hati bahwa Allah sedang mencintaimu. Apa yang sedang Allah hadirkan dalam hidupmu, Allah hanya ingin engkau kembali kepada Allah. Maka ingat, tetap bersujud walaupun keadaan makin sulit. Justru harus makin terus bersujud ketika keadaan makin tak menentu. Anak adalah anugerah dari Allah. Anak adalah titipan dari Allah. Tidak boleh kita mengatakan bahwa anak ini justru membawa sesuatu yang buruk buat kita. Enggak boleh. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan wala taqtulu awladakum khasyata imlaqin. Janganlah engkau membunuh anakmu karena engkau takut miskin. Boleh jadi Mas Aji dan Mbak Saskia diuji dengan anak yang luar biasa hari ini. Ketahuilah, boleh jadi 15, 25 tahun, 30 tahun ke depan justru anak ini yang akan mengangkat derajat kita. Justru anak ini yang bisa mengubah kehidupan kita. Justru anak yang boleh jadi paling nguji kita sekarang, mungkin nanti jadi anak yang bisa memperbaiki hidup kita. Jangan pernah memandang anak sebagai beban untuk kita. Tapi boleh jadi doa mereka lah yang mengantarkan kebaikan untuk kita. Ahilman nitip amalannya sholat. Mas Aji, Mbak Saskia, kalau yang wajib itu udah pasti ya. Tapi kalau mau sedikit ada perubahan dan lebih cepat perubahannya, saya nitip 3 sholat sunnah yang akan merubah hidup. 1, sholat tahajud. Mas Aji coba dijaga sholat tahajudnya. 40 malam jangan berhenti. Ahilman percaya dan sangat yakin akan ada perubahan yang Allah hadirkan untuk kehidupan kita. Karena sholat tahajud itu sholat yang bisa mengangkat derajat seseorang. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan bangunlah di sebagian malam, dirikan sholat tahajud, niscaya Allah akan angkat derajatmu, keangkat terhadap kebaikan dalam hidupmu. Coba dipastikan 40 malam jangan berhenti sholat tahajud, insya Allah ada perubahan. Yang kedua, sholat duha setiap hari. Barang siapa yang tidak tertinggal sholat duha 4 rakaat di setiap pagi, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Ingat ya, bukan dilebihkan tapi dicukupkan. Bukan keinginan tapi kebutuhan. Dan biasanya Allah akan ngasih jalan dari jalan yang tak pernah kita sangka sebelumnya. Yang ketiga, coba dijaga qobliyah dan ba'diyahnya. Ya, sholat qobliyah dan ba'diyah itu akan jadi kekuatan yang bisa merubah rezeki dalam kehidupan kita. Kata Nabi, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizquhu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian
tidak akan diwafatkan sebelum habis sempurna jatah rezekinya. Izinkan Ahilman doakan Mbak Saskia, Mas Aji dan pemirsa yang sedang ragu dan resah dengan rezeki, boleh diaminkan doa AA berikut ini. Angkat kedua telapak tangan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Wasi'. Duhai Allah yang maha melapangkan. Ya Allah, ya Razzaq. Duhai Allah yang maha pemberi rezeki. Ya Allah, Engkau tahu seperti apa sulitnya hidup kami. Ya Allah, Engkau tahu seperti apa beratnya ujian kami. Ya Allah, Engkau tahu seperti apa banyaknya masalah kami. Ya Allah, hari ini datang kepada kami Mbak Saskia, Mas Aji yang sedang kesulitan dalam urusan ekonomi. Begitupun mungkin yang ada di luar sana. Untuk siapapun yang sedang sulit rezekinya, sulit ekonominya, ya Allah kami mohon, bukakan pintu rezeki untuk kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang baik. Ya Allah, cukupkan rezeki kami. Ya Allah, kami yakin Kau tidak mungkin menguji kami melebihi batas kemampuan kami. Ya Rob, Engkau anugerahkan kepada kami anak. Kami yakin anak-anak ini punya rezekinya masing-masing. Ya Allah, berikan kepada keluarga kami rezeki yang baik ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami terbebani dengan semua ujian yang Kau hadirkan. Allah, jika rezeki kami masih di langit, maka turunkanlah. Jika rezeki kami masih di bumi, maka keluarkanlah. Jika rezeki kami masih jauh, dekatkanlah. Jika rezeki kami masih sulit, mudahkanlah. Ya Rob, jika rezeki kami masih kotor, bersihkanlah. Engkau yang punya rezeki, Engkau yang menggenggam rezeki. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki agar kami senantiasa merasa cukup dengan menjalani hidup yang Kau takdirkan untuk kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan rezeki kami. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Mbak Saskia, Mas Aji kuat dan semua yang sedang sulit rezekinya, semoga Allah bukakan jalan rezeki terbaik. Amin ya rabbal alamin. Karena orang di luar sana tahulah suami aku kan, Aji Yusman, yang dimana kami ini hidupnya lika-liku. Aku gak mau anak-anakku ngerasain apa yang aku rasain. Seperti yang namanya susah makan tuh kayak apa, cari rezeki itu seperti apa. Aku minta sama Allah ketika kakak-kakaknya atau abangnya punya adik lagi, mereka merasakan kebahagiaan itu ada. Aku pengen banget bawa mereka jalan-jalan, bikin mereka senang. Bukakanlah kalau memang rezeki aku, suami seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Biarkanlah kami hidup bahagia kembali dunia dan akhirat.